Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yesus mengubah air menjadi anggur. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Ketika mereka keluar kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang sendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencendok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke, terima kasih Mama Iksan. Jadi mujizat pertama yang Yesus adakan adalah ketika dia mengubah air menjadi anggur. Jadi ketika pesta perkawinan itu sedang meriah, orang-orang lagi minum anggur dengan sukacita, mereka tidak tahu bahwa anggur yang mereka sedang minum ini sudah habis. Bapak Ibu, di Israel itu kalau anggurnya habis, itu orang yang buat pesta itu sangat malu sekali, ya. Pasti dia akan mau taruh muka di mana, Bapak Ibu, ya, kalau anggur sampai habis. Seharusnya anggur dibuat sangat banyak sehingga orang minum dengan puas, ya, bersukacita dalam sebuah pernikahan. Kalau orang puas, orang bilang hebat sekali acaranya, luar biasa bagus acaranya, kami puas dengan acara ini. Tapi kalau mereka lagi enak-enak minum, terus anggurnya habis, mereka pasti kecewa dan mereka berkata, "Kamu asal buat-buat pesta aja, tapi anggur nggak ada. Asal sok kaya aja, padahal tidak ada biaya." Mungkin seperti itu kata-kata mereka, ya. Kalau di Sumba gimana, ya? Sama. Buat pesta kawin, kerbau nggak ada, nggak bawa, kasih makan orang, makanan habis, orang pulang lapar. Mungkin seperti itu, ya. Nah, pasti mempelai wanita dan pria ini akan mengingat peristiwa itu seumur hidup, karena perkawinan itu, pernikahan itu satu kali seumur hidup, ya. Nah, jadi momen yang sangat bahagia itu. Makanya kalau kita menikah itu kita cari tempat yang baik, pakaian yang bagus, yang pestanya meriah, supaya menjadi momen yang tidak terlupakan seumur hidup, ya. Ya, memang kalau pada pernikahan di Kana ini, Bapak Ibu, memang tidak disebutkan kedua mempelai ini kerabat Yesus atau tidak. Tapi menurut saya penafsirannya bahwa kemungkinan dua mempelai wanita dan pria ini ada hubungan darah dengan Yesus, karena Maria ibu Yesus juga ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke situ. Jadi kemungkinan besar mereka masih kerabat, ya, masih saudara, ya. Nah, itu sebabnya ketika anggur habis, Maria datang kepada Yesus dan berkata, "Anggur habis." Yesus berkata, "Belum saatnya aku melakukan mujizat." Tapi Maria berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang Yesus suruh kalian lakukan." Yesus suruh tuang semua air, ya, ambil air dan tuang di tempat-tempat
yang sudah disediakan, ya. Mereka tuang air ini Bapak Ibu sampai penuh air, dan Yesus bilang, ambillah dan minumlah. Ketika mereka minum, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur, dan anggur yang paling nikmat yang belum pernah dirasakan oleh siapapun. Makanya waktu dibawa ke pemimpin pesta berkata, kenapa kamu berikan kepada kami anggur yang enak ini di belakangan? Kenapa dari awal tidak kasih anggur yang enak ini? Jadi dia berpikir merasa bahwa ternyata anggur yang diubah Yesus dari air menjadi anggur ini, anggur yang paling enak, anggur lebih dari anggur yang asli. Dia marahin lagi pembantunya, kenapa kamu kasih yang enak duluan biar orang enak lah, ini sudah mau habis baru kasih anggur yang enak, anggur yang jelek kamu kasih duluan. Padahal dia tidak tahu bahwa anggur yang enak ini adalah anggur hasil mujizat dari Yesus mengubah air menjadi anggur, ya. Dan akhirnya pesta itu dapat berjalan dengan baik, dan mempelai pria dan wanita ini bersuka cita karena mereka nggak jadi malu hari itu, ya. Mereka bisa tetap tersenyum karena anggur yang diubah oleh Yesus menjadi anggur yang sangat nikmat, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna apa yang kita ambil dari cerita ini, ya? Apa maknanya? Biasa kalau Alkitab menulis sebuah cerita yang tercatat dalam Alkitab, itu pasti ada maknanya dan tujuannya, supaya kita belajar apa sih makna di balik cerita itu, Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah mujizat pertama yang dibuat oleh Yesus dalam sebuah pesta pernikahan. Jadi mujizat pertama itu yang Yesus lakukan adalah yang terjadi di kota Kana dalam sebuah pesta perkawinan. Artinya Bapak Ibu, Yesus menghendaki terbentuknya sebuah keluarga yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi keluarga itu sangat penting, dan keluarga itu harus dibentuk sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jangan sesuai dengan pikiran kita, jangan sesuai dengan hawa nafsu, jangan sesuai dengan yang lain, Bapak Ibu. Yang paling pertama adalah keluarga itu dibentuk harus sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ada banyak orang Kristen kalau menikah biasa namanya kawin lari, ya. Kawin langsung kabur, tidak izin sama orang tua, tidak lapor ke pendeta untuk memberkati, langsung lari dulu. Nanti ketemu dapat denda baru bawa kerbau. Ya, di pesta itu kemarin saya sempat Abah Saleh sempat cerita sama saya, apa benar di Kristen itu nggak ada acara nikah, ya? Oh ada, harus ada acara nikah, ada suratnya, semua lengkap, sama dengan semua agama itu begitu. Ada surat nikah dari gereja dan juga ada surat nikah dari catatan sipil. Oh, saya pikir tidak ada kalau orang Kristen tidak ada surat nikah. Ini kenapa ini di pasar ini orang main kayu lari terus gitu. Mereka tidur langsung ketangkap, langsung disuruh nikah. Apa begitu, ya? Ya itu enggak mungkin. Itu mungkin adat mungkin, ya, mungkin adat di Sumba mungkin. Kalau di Alkitab itu yang nggak boleh, ya. Sama aja dengan di agama yang lain, ya. Sebelum serumah itu harus diberkati dulu, ya, oleh Tuhan, ya, diberkati di gereja dalam sebuah pernikahan, juga direstui dalam adat, ya. Ya, Bapak Ibu yang punya adat diurus adat, baru diberkati di gereja, nanti dapat surat nikah, terus Bapak Ibu mendaftar lagi di pemerintah untuk dapat buku nikah, ya. Buku nikah itu ada dua, ya, untuk wanita dan juga untuk suami dan juga istri, sehingga pernikahan Bapak Ibu itu menjadi sah, ya, di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga, dan di hadapan pemerintah, Bapak Ibu, ya. Nah, itu sebabnya kami mendorong sekali supaya Bapak Ibu benar-benar membangun rumah tangga yang sesuai dengan firman Tuhan, karena ketika kita membangun rumah tangga kita sesuai dengan firman Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Mujizat akan terjadi dalam rumah tanggamu. Pekerjaan dan usaha kita yang kita kerjakan akan diberkati oleh Tuhan, karena kita telah membangun keluarga dari awal dengan keluarga yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan melihat air itu melambangkan minuman yang tawar, ya, tapi anggur itu melambangkan minuman yang nikmat, yang manis, Bapak Ibu, ya. Dalam keluarga kita, dalam hidup kita, kadang-kala kita ketemu dengan namanya ketawaran hati. Orang yang tawar hati artinya orang yang dalam hidupnya tidak ada kenikmatan dalam keluarga kita, tidak ada kenikmatan dalam rumah tangga kita, ya. Tetapi ketika kita mengundang Yesus masuk dalam keluarga kita, menjadi raja dalam keluarga kita, Bapak Ibu, karena dalam pernikahan itu akan didoakan, ya,
mulai sekarang engkau akan diberkati dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya kau menyertai pernikahanmu sampai maut memisahkan engkau. Jadi ketika Yesus dan murid-muridnya diundang, Yesus hadir di acara pernikahan tersebut, ya. Nah, ini pelajaran rohaninya bagi kita adalah kita sangat perlu mengundang Yesus untuk hadir di dalam rumah tangga kita, menjadi raja, menjadi kepala di dalam keluarga kita, Bapak Ibu, sehingga keluarga kita dapat kita arungi dengan baik sampai maut memisahkan kita sesuai dengan janji pernikahan kita, ya. Jadi ya sekarang ini ada yang kawin baru 1 tahun gugat cerai. Ada dari kawin yang kedua gugat cerai lagi, Bapak Ibu. Tidak ada puas-puasnya, Bapak Ibu. Kawin cerai dan kawin cerai, Bapak Ibu. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita orang yang sudah diberkati oleh Tuhan menjadi orang Kristen, kita nggak ada namanya poligami dan poliandri. Kalau poligami itu seseorang yang punya istri lebih dari 1. Kalau poliandri itu seseorang yang punya suami lebih dari 1. Mungkin kalau punya suami lebih dari 1 agak jarang, ya. Atau ada, tahankan keluargamu, ya, sampai maut memisahkan kita. Kalau kita cari istri yang baru, suami yang baru, ya kadang-kala hanya kesenangan sesaat, kemudian tidak ada damai sejahtera di sana, karena ada dosa yang menguasai keluarga itu, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwanya Adam dan Hawa itu hanya satu pasangan, Bapak Ibu, sampai maut memisahkan kita semua, Bapak Ibu. Makanya ada pepatah bilang, kalau sebelum menikah buka mata selebar-lebarnya, kalau sudah menikah tutup mata serapat mungkin. Itu kalau belum menikah ya buka mata, udah baik pasangan saya, ya. Kalau ragu-ragu ya bila perlu dibatalkan aja, nggak masalah, ya. Belum dosa, Bapak Ibu. Kalau sudah ijab kabul, sudah dinikahkan, ya nggak boleh lagi dibatalkan. Harus walaupun dipukul sabar aja. Mau bilang apa, ya? Harus suami mengasihi istri menghormati suami, anak taat kepada orang tua. Kalau 3 ini jalan, Bapak Ibu, keluarganya aman-aman aja, Bapak Ibu, ya. Kalau selama suami tidak mengasihi istri, main kasar terus, ya repot, Bapak Ibu, ya. Itu bukan solusi, ya. Kalau ada masalah ya harus dikomunikasikan dengan sebaik-baik mungkin, ya. Jangan ada masalah sedikit pukul istri, ya. Itu nanti minta makan lagi, udah lapar minta makan lagi. Istri juga harus menghormati suami. Jangan istri bilang, suami saya itu orang bodoh, SD saya sarjana. Nggak usah hormatilah suaminya orang bodoh. Suami tetap suami, menjadi kepala dalam rumah tangga yang harus dihormati, ya, dan dihargai, ya. Jadi ya anak-anak juga taat kepada kedua orang tua. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa maka keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia dan dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu. Jadi yang paling penting adalah mengundang Yesus hadir dalam rumah tangga kita, ya. Kalau Bapak Ibu ada masalah dalam keluarga, berdoalah suami istri, ya, bergandengan tangan dengan anak-anak, menangis di hadapan Tuhan dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu akan melihat mujizat terjadi dalam rumah tangga Bapak Ibu. Dan gak ada masalah berantem, yang gak ada solusinya, Bapak Ibu. Tambah hancur rumah tangganya, Bapak Ibu. Ada masalah, kita berdoa semua di hadapan Tuhan, meminta mujizat Tuhan, meminta jalan keluar. Saya percaya ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan akan menolong keluarga kita, ya. Sehingga apapun, seberat apapun masalah dalam rumah tangga kita bisa selesaikan. Karena kita tidak sendiri, karena ada Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, tangga kita. Karena Yesus bukan sekedar hadir dalam rumah tangga kita, tapi Ia akan membuat mujizat di dalam rumah tangga kita. Datanglah kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya masalah yang itu, ya. Mungkin engkau sakit, mungkin engkau dalam masalah dalam rumah tangga, ya. Tapi karena sore hari ini kita bicara mengenai keluarga, ya, kita fokus dalam keluarga. Dan dalam keluarga banyak sekali masalah, ya. Benar gak, Bapak Ibu? Dan iman mendatangkan mujizat, Bapak Ibu. Kalau kita mau melihat mujizat terjadi dalam rumah tangga kita harus punya 2 hal ini, Bapak Ibu. Taat dan beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu. Nah, jadi Maria itu datang kepada Yesus, Maria ibu Yesus, ya, datang kepada Yesus dan meminta supaya Yesus melakukan sesuatu.
Dia tidak berpikir bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur. Dia tidak mau tahu gitu. Dan dia tahu adalah Yesus harus melakukan sesuatu. Ya. Nah, dari Maria datang kepada Yesus dengan iman, dia tahu bahwa Yesus sanggup untuk melakukan itu. Makanya dia datang kepada Yesus, ya, dan meminta pertolongan kepada Yesus. Dan Maria berkata kepada para pelayan itu, apa yang Yesus suruh kamu lakukan, nggak usah banyak tanya, percaya saja, taati saja. Ada sesuatu yang akan terjadi, Ibu. Nah, dan para pelayan itu tidak protes juga, ya, mereka tinggal ambil air, bolak-balik ambil air, tidak protes karena mereka yakin dan taat. Mereka percaya bahwa Yesus akan melakukan mujizat. Mereka taat perintah dari Maria, nah, sehingga mereka melihat mujizat. Apa yang terjadi kalau pelayan bilang, malas yang benar aja, masa ambil air terus anggur habis, air yang disuruh ambil, air orang gila kamu mungkin, nggak usah ambil. Kalau mereka nggak taat, ya, tapi mereka belajar untuk taat. Apa yang Maria suruh, mereka melakukannya, ya. Mereka tidak ngomel, mereka taat aja melakukan apa yang Maria suruh. Karena ketaatan kita kepada firman Tuhan akan mendatangkan mujizat. Dalam rumah tangga kita harus taat. Apa ketaatannya? Dan tadi itu Bapak Ibu, ya, suami menghormati, mengasihi istri, istri menghormati suami, anak taat kepada orang tua. Itu ketaatan kita kepada firman. Nah, kita lihat contoh bagaimana Abraham disebut bapak orang beriman, ya. Dia ini adalah bapak yang taat, yang beriman kepada Tuhan, sehingga keluarganya ini menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa oleh karena Abraham seluruh bumi ini akan diberkati, ya. Jadi kita semua ini keturunan Abraham, Bapak Ibu, ya. Oleh karena iman Abraham. Apa iman Abraham, Bapak Ibu? Dia mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, untuk Tuhan. Bayangkan dia sudah masa tua, dia berdoa supaya dapat anak. Ketika dia sudah dapat anak satu-satunya namanya Ishak, Tuhan suruh lagi, persembahkan anak itu untuk aku. Artinya Ishak itu harus disembelih, ya, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, dia bisa berkata, Tuhan, ini saya sudah doa berpuluh-puluh tahun, engkau kasih saya anak satu-satunya laki-laki, kemudian engkau suruh sembelih lagi, persembahkan kepada Tuhan. Wow, itu sangat sakit sekali, ya Bapak Ibu. Dia suruh Ishak lagi, mereka pikul kayu. Ishak tanya sama Bapak Abraham, karena bapaknya, kayu sudah ada, Pak, semua sudah ada, mana dombanya? Sebagai seorang ayah pasti dia akan nangis, Bapak Ibu. Tapi dia berkata bahwa domba sudah disediakan oleh Tuhan, ya. Dan dia akhirnya ikat Ishak sampai di sana, dia ikat Ishak, dia ingin sembelih leher Ishak. Tuhan bilang, jangan engkau sembelih anakmu, ada domba yang Tuhan sudah sediakan. Dia enggak jadi. Ternyata Tuhan hanya menguji ketaatannya kepada Tuhan. Jadi dia tidak segan-segan mempersembahkan anaknya satu-satunya untuk Tuhan karena ketaatannya kepada Tuhan. Ya, kalau kita mungkin nggak bisa, Bapak Ibu, ya, punya anak cuma satu-satu terus disuruh sembelih lagi, aduh, nggak, susah juga. Tapi Abraham taat melakukan apa yang Tuhan suruh. Makanya Tuhan berkata bahwa oleh karena ketaatanmu, aku akan memberkati engkau, keturunanmu akan seperti debu, seperti pasir di laut, karena ketaatanmu kepadaku, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi pelajaran kepada kita. Kalau kita membentuk keluarga yang taat kepada Tuhan, ya, Tuhan akan memberkati keluarga kita. Bukan hanya kita yang diberkati, tapi seluruh keturunan kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya, selamat. Hanya Nuh dan keluarganya yang masuk di Batra dan mereka selamat. Ini membuktikan kepada kita, Nuh belajar taat sehingga keluarganya dapat diselamatkan, ya. Demikian juga Batra keluarga kita, Bapak Ibu, ya. Kalau kita belajar taat kepada firman Tuhan, maka persoalan kita hadapi, musibah-musibah yang kita hadapi dalam rumah tangga kita akan terbuka jalan, ya. Karena ketaatan kita kepada Tuhan membuat Tuhan melakukan mujizat dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir, yang ketiga adalah lakukanlah bagian kita dan biarkan Allah melakukan bagiannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Maria hanya berkata kepada para pelayan itu, sediakan air, ya, ambil air, kasih penuh tempayan, maka kamu akan melihat mujizat, ya. Maria tidak berkata begini, ya, datang kepada Yesus, nanti kalau air gampang, tinggal Yesus bilang bim salah bim, datang masuk air penuh. Tidak, Yesus suruh mereka melakukan bagian mereka. Ketika mereka sudah melakukan bagian mereka, baru Yesus melakukan bagian
bagiannya dalam kehidupan mereka. Dalam rumah tangga kita juga gitu ya. Tuhan bilang kita harus bekerja sampai keluar keringat baru dapat rezeki. Bekerja dan berdoa. Jangan kita bilang, Tuhan kan bilang berdoa nanti berkat turun dari langit terus. Nggak usah kerja. Ya ini ya salah juga Bapak Ibu ya. Kita harus melakukan bagian kita, yaitu bekerja semampu kita. Selebihnya kita biarkan Tuhan memberkati pekerjaan kita. Makanya ada istilah ora et labora atau berdoa dan bekerja. Kalau kita bekerja saja, bekerjaannya rajin, tapi malas berdoa, ya sama aja Bapak Ibu. Kita cari berkat, cari, jalan semua tertutup. Karena kita mungkin malas berdoa, bekerja rajin, tidak malas berdoa, ya susah juga. Ada yang berdoa terus tapi tidak bekerja. Setiap hari dia berdoa terus minta berkat, nggak mau kerja, malas. Ya nggak bisa juga Tuhan berkati orang yang malas. Tuhan bilang belajar dari semut orang malas. Kalau orang malas jangan diberikan makan. Hari harus bekerja dan berdoa. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Kita serahkan pekerjaan kita kepada Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan mulai melakukan mujizat dalam rumah tangga kita. Memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati rumah tangga kita. Ibu. Air menjadi anggur. Dia masih Yesus yang sama, yang masih bisa mengubah kutuk menjadi berkat, masih mengubah keadaan yang sulit menjadi keadaan yang baik, Bapak Ibu. Dia yang memberkati Abraham. Abraham ini adalah perantau, ya. Tuhan bilang keluar dari Ur Kasdim, pergilah ke tanah Kanaan, aku akan memberkati engkau di sana. Dan Abraham taat, dia pergi ke tanah Kanaan sebagai seorang perantau, sama seperti kita di tanah orang. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberkati Abraham sehingga dia menjadi orang sangat kaya di tanah Kanaan, dan tidak ada satu orang pun sekaya Abraham. Padahal dia hanya seorang perantau. Jadi ketika ada masalah dengan Lut, keponakannya, ada Sodom dan Gomora, itu ya ada masalah karena Lut dan Abraham ini adalah orang yang sangat kaya. Mereka punya binatang sangat banyak, ribuan binatang mereka, sehingga setiap hari para pelayannya bertengkar gara-gara air. Makanya Abraham bilang kepada Lut, kalau kita sama-sama di sini kita bisa bertengkar. Lebih baik kamu pilih ke kanan, aku pilih ke kiri. Dan Lut akhirnya memilih ke Sodom dan Gomora karena dia tahu di sana ada air, ada tanah yang subur. Tapi Abraham memilih ke kiri di tanah Kanaan, ya. Tanah Kanaan sebenarnya tanah yang tidak subur, tanah yang tidak ada airnya. Kalau dipikir secara bisnis, pasti Lut kaya, Abraham miskin karena memilih tanah yang tidak subur. Tapi apa yang terjadi? Abraham tidak melihat tanahnya yang tidak subur. Abraham melihat janji Tuhan bahwa Tuhan pasti memberkati dia. Dan apa yang terjadi? Lut dibinasakan, ya, di Sodom dan Gomora. Istrinya menjadi tiang garam, ya, dan dia lari dari Sodom dan Gomora tidak membawa apa-apa. Abraham diberkati Tuhan, padahal Abraham tanahnya kurang subur. Tapi karena berkat Tuhan, ya, Abraham sangat kaya dan diberkati oleh Tuhan. Ya, demikian juga dengan kita. Ya, kadang-kadang kita bilang, kayaknya usaha saya ini sudah sepi, ya. Kayaknya tempat pekerjaan saya sudah sepi. Tapi saya mau katakan, ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhanlah yang punya berkat itu. Dia sanggup memberkati kita. Dia sanggup untuk mencurahkan berkat kita bagi kita dalam rumah tangga kita, Bapak Ibu. Nah, oke, shalom Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini dapat tertanam dalam hati kita semua. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada saat ini, ya. Bagi Bapak Ibu juga yang punya masalah, yang punya persoalan, ya, yang sakit, taruhlah tanganmu di tempat yang sakit. Yang punya persoalan, taruh tanganmu di dada dan berdoa kepada Tuhan. Apapun persoalanmu, sore hari ini saya nggak bisa menolong Bapak Ibu, tapi ada tangan Yesus yang tidak terbatas yang sanggup untuk menolong Bapak Ibu pada sore hari ini. Dia yang mengubah air menjadi anggur. Dia dapat mengubah segala sesuatu yang tidak baik dalam rumah tangga kita. Pengalaman-pengalaman yang pahit dia ubah akan menjadi pengalaman-pengalaman yang manis. Sore hari ini kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang sudah hamba sampaikan tidak berlalu begitu saja. Tanamkan firman Tuhan ini dalam hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.
Biar kami ingat akan firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami belajar percaya akan kuasa-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Engkau pernah mengubah air menjadi anggur. Engkau juga mengubah pengalaman-pengalaman yang pahit, pengalaman-pengalaman yang tawar hati, Engkau akan ubah menjadi anggur sukacita di dalam rumah tangga kami Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan, jika ada dalam keluarga kami ada kesalahpahaman sebagai suami istri atau dengan orang tua, hamba berdoa Tuhan, Engkau bereskan, Engkau pulihkan keluarga mereka Tuhan. Tuhan taruh kasih dan damai sejahtera dalam rumah tangga kami Tuhan. Turunkanlah sukacita-Mu dalam rumah tangga-Mu. Anggur sukacita menjadi bagian dalam rumah tangga kami Tuhan, sehingga keluarga kami tetap dipertahankan menjadi keluarga yang takut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami tahu saat ini Tuhan, kalau kami boleh mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam rumah tangga kami, ampuni kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kiranya kami mengundang Engkau, datanglah, tinggallah dalam rumah tangga kami Tuhan. Berkati rumah tangga kami, pulihkan keluarga kami, berkati usaha kami, berkati seluruh hidup kami dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pembuat mujizat, Engkau dokter di atas segala dokter, yang melebihi dokter manapun, yang melebihi obat apapun. Itu sebabnya Tuhan, Engkau melakukan mujizat saat ini bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.